Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Iqbal. Kali ini kita akan membahas mengenai keterampilan mengajar. Ya, jadi keterampilan mengajar ini dibutuhkan bagi seorang pengajar untuk mentransformasikan ilmu pengetahuannya bagi peserta didik. Gitu. Kemudian dengan keterampilan mengajar yang baik, maka peserta didik itu akan lebih mudah dan lebih percaya diri untuk dapat belajar sesuatu yang bermanfaat dari pengajar. Nah, pengajar ini bisa dosen ya, bisa juga seorang guru. Nah, ini profesi sebagai pengajar ini dengan tugasnya yaitu mengajar itu merupakan sesuatu yang mulia. Karena apa? Dikatakan mulia karena dapat bermanfaat bagi orang lain, sehingga ini termasuk distribusi pengetahuan ya dan wawasan dengan cara mengajar begitu. Kemudian jadi hari ini kita akan membahas apa? Yang pertama kita akan mengetahui definisi keterampilan mengajar. Lalu yang kedua kita mengetahui cakupan skill mengajar. Jadi skill apa saja yang dibutuhkan ketika mengajar. Kemudian kita mengetahui karakteristik keterampilan mengajar. Kemudian ada lagi keterampilan mengajar dan pembelajaran mikro. Gitu. Jadi apa hubungannya antara keterampilan mengajar dengan micro teaching gitu ya, atau pembelajaran mikro. Nah, kita bahas satu-satu. Definisi keterampilan mengajar di sini yaitu keterampilan mengajar adalah seperangkat perilaku mengajar yang saling berkaitan, digunakan dalam interaksi dalam kelas untuk memfasilitasi pencapaian tujuan pendidikan tertentu. Ya, jadi di sini dalam mengajar itu pengajar memfasilitasi peserta didik untuk dapat belajar. Dengan cara bagaimana? Dengan cara melakukan interaksi antara pengajar dengan peserta didik. Kemudian hal tersebut, interaksi tadi dilakukan untuk mendapatkan atau untuk mencapai tujuan pembelajaran atau tujuan pendidikan tertentu. Begitu. Kemudian karakteristik mengajar itu ya, yang pertama dapat diidentifikasi. Jadi mengajar itu dapat diidentifikasi. Oh, mengajar itu seperti ini, yang dilakukan ini dan itu. Begitu. Kemudian dapat diamati, dapat diukur. Dapat diukur berarti dapat dinilai ya di sini maksudnya. Kemudian dapat dilatih. Kemudian ya, jadi dapat dilatih di sini maksudnya seseorang yang tidak terampil mengajar, apabila dia sering latihan, maka dia akan meningkat begitu keterampilan mengajarnya. Kemudian cakupan skill mengajar. Jadi seorang pengajar itu harus memiliki skill atau keterampilan. Apa sajakah itu? Yaitu dia harus dapat membuka pembelajaran dan menutup pembelajaran. Kemudian dia dapat bertanya, ada skill bertanya kepada peserta didik. Kemudian dia harus dapat menjelaskan materi pembelajaran dengan baik. Kemudian pengajar itu harus dapat memberikan penguatan atau motivasi kepada peserta didik. Ya, seringkali peserta didik itu kan sering down, motivasi belajarnya itu harus ditingkatkan oleh seorang pengajar. Kemudian dia harus dapat melakukan variasi pembelajaran. Kemudian pengajar itu harus dapat memberikan contoh. Misalnya pada pembelajaran lompat jauh, bagaimana cara melakukan lompat jauh? Nah, itu seorang pengajar harus dapat memberikan contoh. Kemudian seorang pengajar juga harus dapat menggunakan papan tulis. Begitu ya. Kemudian di sini ada hubungan antara keterampilan mengajar dan pembelajaran mikro. Ya, jadi kita harus tahu dulu konsep pembelajaran mikro. Apakah pembelajaran mikro itu? Yaitu dicirikan dengan pembelajaran ya, mengajar sederhana, kemudian jelas dan terbatas. Jadi pembelajaran mikro itu ada 3 ciri khasnya. Yang pertama, dia harus sederhana, jelas dan terbatas. Kemudian pembelajaran mikro itu ya dapat diidentifikasi, dipraktekkan, dinilai dan dikendalikan.
latihan pembelajaran mikro dapat meningkatkan keterampilan mengajar ya. Jadi seorang pengajar pemula itu dia harus sering melakukan latihan pembelajaran mikro atau micro teaching dengan tujuan apa? Dapat meningkat keterampilan mengajarnya. Kemudian hasil akhir dari latihan pembelajaran mikro yaitu seorang pengajar itu dapat menjadi mahir dalam mengajar. Kemudian bagaimana seorang dikatakan mahir? Yaitu apabila dia terampil menghubungkan cakupan skill mengajar dalam pembelajaran sesungguhnya di dalam kelas. Ya, jadi skill mengajar tadi sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi dikatakan seorang pengajar itu terampil apabila dia dapat menghubungkan cakupan skill mengajar dalam pembelajaran sesungguhnya di dalam kelas. Gitu pesan saya bagi para pengajar pemula ya. Teruslah berlatih micro teaching. Sekitar 4-8 orang peserta didik begitu. Atau Anda dapat melakukan sering-sering berlatih secara mandiri. Tujuannya apa? Agar keterampilan mengajar tadi dapat meningkat. Sekian yang dapat saya jelaskan untuk sesi sharing hari ini. Terima kasih. Saya Pak Iqbal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.